Saya cuman ibu rumah tangga. Stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Enggak, wanita berdaya adalah wanita yang bisa memberikan bunga-bunga ya, menghiasi perannya itu dengan indah ya, sehingga ketika ditanya sama orang dia bisa menjawab dengan bangga, oh saya ibu rumah tangga, oh saya ibu bekerja gitu ya. Dan ada apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, sehat, bahagia, sudah mencintai dirinya belum? Selamat datang kembali di Kata Nas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Hari ini saya masih bingung, apa perlu ya kita memperdebatkan mana yang lebih berharga dan mana yang lebih mulia antara ibu rumah tangga dan perempuan bekerja. Pendapat saya nih, kata Nas ya, bahwa suka dukanya sama. Ketika saya memberikan inspirasi kepada perempuan bekerja untuk menjadi seorang pemimpin di kantor, pasti latihannya berinteraksi di rumah. Ketika berbagi kekuatan kepada ibu rumah tangga, saya ajak mereka piknik literasi, piknik mencari teman lebih luas agar wawasannya terbuka. Ternyata sebenarnya taman bermainnya saja yang berbeda. Segala anggapan dari sudut pandang tertentu akan berbeda dari yang lain. Contohnya nih, ketika ngobrol dengan ibu rumah tangga, selalu melihat betapa perempuan bekerja itu keren banget. Bisa bicara apa saja, menyelesaikan banyak hal, luas sekali wawasan dan pengetahuannya. Jadi minder ibu rumah tangga. Sementara kalau saya ngobrol nih dengan perempuan bekerja, selalu menganggap ada rasa bersalah, meninggalkan rumah dan anak, dan tidak melakukan kodratnya sebagai seorang ibu yang membersamai buah hatinya untuk tumbuh dan berkembang. Hanya dititipkan kepada orang pengganti, apakah orang tua, mertua, atau si mbak di rumah. Akan tetapi juga hal yang lain ketika melihat mereka berdua duduk bersama antara ibu rumah tangga dan perempuan bekerja, rasanya nggak bisa nyambung dalam komunikasi. Ada apa sebenarnya? Oh, saya jadi tahu. Kenapa sih menggunakan intonasi yang salah? Seperti begini, kalau ada yang nanya nih, apa pekerjaannya mbak? Ah, saya cuman ibu rumah tangga. Lah, kok pakai kata cuma ya? Dengan intonasi yang seperti itu, sebenarnya sedang tidak menghargai tugas misi jiwanya sebagai perempuan domestik yang bekerja banting tulang untuk keberlangsungan rumah tangga yang aman, sejahtera, dan bahagia. Kalau misalnya saya nanya sama perempuan bekerja, bagaimana rasanya menjadi perempuan bekerja? Capek ya kalau diajak ngomong sama orang, kayaknya dianggapnya saya itu ngerasa bersalah, dianggap berdosa, ninggalin anak-anak kayak nggak bersyukur nikmat. Tuh kan sama seperti itu. Rasa bersalah, nilai diri, intonasi, membuat kita harus menemukan jalan yang mudah agar memulihkan hal ini, bahwa antara ibu rumah tangga dan perempuan bekerja sama nilai, sama baik, dan sama berharganya.
Baik mau bekerja maupun berumah tangga, semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, dan semuanya punya keunggulan juga di masing-masing. Jadi tidak bisa dibandingkan sebetulnya, karena ada wanita yang memang ada dituntut harus bekerja, ada wanita yang memang dituntut memang dia harus di rumah. Dan pengalaman saya sebagai psikolog, apakah sering yang ditanyakan adalah apakah anak yang bermasalah itu seringnya dapatnya dari ibu yang bekerja kah atau yang ibu yang di rumah saja. Dua-duanya sama balance kok, jadi tidak memandang apakah ibunya bekerja atau ibunya di rumah saja baru anaknya timbul masalah. Dua-duanya bisa, jadi tergantung bagaimana wanita tadi mendalami, menerima, dan menjalani perannya secara semaksimal mungkin, baik sebagai ibu pekerja maupun ibu di rumah tangga saja. Wanita berdaya adalah wanita yang bisa menerima perannya dan mau menjalani perannya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Tentu saja dengan tetap berbahagia ya dalam menjalani perannya. Dan dia bisa memenuhi aspirasi dari dirinya sendiri maupun tuntutan dari orang-orang di sekitarnya dia. Jadi ketika dalam menjalani perannya, entah itu sebagai wanita bekerja maupun sebagai ibu rumah tangga, wanita berdaya adalah wanita yang bisa memberikan bunga-bunga ya, menghiasi perannya itu dengan indah ya, sehingga ketika ditanya sama orang dia bisa menjawab dengan bangga, oh saya ibu rumah tangga, oh saya ibu bekerja gitu ya, dan saya bisa mengurusi anak-anak saya dengan baik walaupun saya bekerja. Nah itu juga bisa disebut wanita berdaya. Ketika kita memilih menjadi ibu rumah tangga, lakukan secara profesional ibu rumah tangga yang baik. Ketika kita memilih menjadi perempuan yang bekerja keluar dari rumah, profesional lah. Itu yang disebut dengan work-life balance. Kehidupan di rumah dan di luar rumah sama, seimbang, baik, dan berharganya. Dan mintalah pertolongan ketika persoalan datang bertubi-tubi dan kita tidak tahan. Sesudah kita melihat pertolongan dari manusia pun tidak optimal, siapa lagi kalau bukan Tuhan? Karena ketika kita dikasih kendala, dikasih cobaan, dikasih masalah, meninggalkan rumah, ada masalah di rumah. Ketika meninggalkan pekerjaan kantor, semua berantakan di kantor, kembalikan semua itu kepada Tuhan. Karena dengan kita pasrah, biasanya banyak sekali pintu-pintu penyelesaian di luar nalar kita. Sumber kebahagiaan untuk orang lain ternyata bisa menjadi kunci. Itu tips yang paling mujarab. Ketika kita beribadah, itu semuanya bukan untuk Sang Pencipta. Ketika kita beribadah, itu adalah buat diri kita. Bagaimana mengendalikan menjadi perempuan yang bisa menjaga harga dirinya, agar tidak melenceng dari keridhaan yang Tuhan kasih kepada kita. Ternyata ada satu. Ketika kita punya kebisaan sebagai perempuan moms, maka masukkan kebisaan kita untuk menggembirakan hati orang lain yang sedang gelisah. Karena ternyata dengan kita menggembirakan orang lain, baik itu di kantor maupun di rumah dengan tetangga, maka itu menjadi ibadah yang paling disenangi oleh Sang Pencipta. Stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan berhenti membandingkan diri sendiri dan stop menyalahkan diri sendiri, mulailah membuka diri, melakukan perbaikan terhadap perilaku kita. Karena dengan memperbaiki dan mengevaluasi perilaku kita, sebenarnya kita amanah menjadi seorang perempuan. Kita menjalankan perintah sesuai fungsi dan tugasnya dengan
bertanggung jawab. Nggak neko-neko, keluar rumah ya nggak neko-neko, emang buat bekerja. Walaupun di rumah ya nggak usah gibah ngegosip sama tetangga, karena masing-masing ada celah-celah kesalahan potensinya tuh. Cuman berbeda aja branding dan lokasinya. Gaya dosanya mah sama.